Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pripun kabaripun enjang menika? Alhamdulillah sehat sedaya nggih. Insyaallah. Mugi ingkang wekdal menika nembe nandhang gerah ingkang dipun paringi tangan dening Gusti Allah sehingga saged ibadah muamalah kados uni-uninipun insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi pada rakaat pertama Imam membacakan kepada kita satu kewajiban kaitannya dengan kaitannya dengan harta kita. Memang rezeki yang berkaitan dengan harta itu harus senantiasa kita perhatikan. Dengan cara apa? Dengan cara kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Ya dimanfaatkan. Ini penting. Beberapa waktu kemarin saya mengingatkan jamaah di sebuah masjid. Aku sampaikan kepadanya, ketika dia membiarkan rumahnya kosong sudah 1 tahun lebih. Di situ ada ada mobil yang walaupun memang bukan mobil baru, mobil yang tidak bisa pula dikatakan sebagai mobil lama, juga dongkrak. Saya sampaikan kepadanya bahwa di antara kewajiban kita terhadap harta kita itu mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukurinya? Yakni memanfaatkannya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan. Artinya kalau seandainya rumah itu, mobil itu dipegang oleh orang lain yang membutuhkan, sangat bermanfaat. Nah, ini sudah punya, kemudian orang ini pindah ke Bogor gitu ya, dan rumah yang ada kemudian dibiarkan kosong, dibiarkan dongkrak ya. Tahu dongkrak? Kalau orang Padang barangkali nggak tahu ya, dongkrak tahu. Artinya dongkrak itu membiarkan nganggur. Barangkali dari kata nganggur gitu ya. Nah,
jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban kita kepada harta inilah yang harus senantiasa kita tanyakan terus. Jangan sampai ada harta yang tidak ada manfaatnya, atau harta yang tidak harta yang tidak sesuai dengan apa yang harus kita tunaikannya atau peruntukannya. Sebab kalau seandainya kita membiarkan harta yang ada pada diri kita itu dongkrok tadi, nganggur tadi, memang tidak disebutkan secara lebih spesifik, tapi Allah hanya mengancam, inna adzabi lasyadid, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa in kafartum, termasuk orang yang kufur nikmat itu adalah orang yang tidak memanfaatkan apa yang Allah berikan kepadanya. Termasuk di sini adalah dalam hal harta. Jadi kalau seseorang diberi nikmat oleh Allah berupa harta, kemudian orang itu tidak memanfaatkannya sehingga tidak bermanfaat, atau bahkan sampai harta itu mubazir, Allah hanya mengancam dengan satu kalimat, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah, hukuman Allah itu sungguh sangat sakit, sungguh sangat pedih. Termasuk dalam konteks ini seluruh nikmat. Seseorang yang diberi ilmu, kemudian ilmunya itu tidak dia manfaatkan, tidak diajarkan, tidak diberikan kepada orang lain. Ilmunya hanya mantek kepada dirinya sendiri. Maka nanti Allah akan bertanya, kalian sudah aku beri ilmu, kenapa ilmu ini tidak sampai pada orang yang membutuhkan? Kan begitu. Kalian sudah aku beri harta, kenapa harta ini tidak sampai kepada orang yang membutuhkan? Semua nikmat Allah. Nah, maka dari itu di dalam Islam, terkhusus di dalam masalah harta, banyak sekali pembagian-pembagiannya. Kemarin sudah kita bahas bulan kemarin tentang wasiat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali masalah waktu ya. Jadi kalau hari ini kita akan membahas sebagaimana flyer, apa flyernya? Hibah dan warisan. Saya jam 6 ada jadwal di Baron, jadi tidak bisa sampai jam 8 ya. Sekitar jam 6 kurang 10:04 atau 10 menit ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bicara masalah hibah. Apa itu hibah? Hibah itu identik dengan hadiah. Tahadu, saling memberi hadiahlah kalian. Rasulullah ngendika begitu. Tahabu, maka kalian akan saling mencintai. Bahkan sunnahnya apabila seseorang itu diberi hadiah, maka hendaknya dia membalas hadiah itu. Minimal balasan pertama itu adalah doa gitu. Maka kalau kita diberi hadiah, maka ucapkan terima kasih sambil doa. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Misalnya minimalnya itu. Kalau wasiat seperti yang kita bahas bulan kemarin itu banyak hal-hal yang menyertainya, tapi kalau hadiah itu lebih umum. Jadi hadiah itu tidak memandang istilahnya tidak memandang kedudukan. Dari orang yang tidak mampu kepada orang yang kaya, nggak masalah.
Atau sebaliknya, dari orang yang kaya kepada orang yang miskin, tidak masalah. Dari seorang pejabat tinggi kepada rakyat biasa, nggak masalah. Dari orang rakyat biasa kepada pejabat tinggi, nggak masalah. Selama itu dilakukan dalam rangka untuk mengharapkan kecintaan di antara mereka karena Allah. Suatu ketika Abu Hurairah dalam keadaan sangat lapar gitu ya. Abu Hurairah ini sahabat yang dalam banyak kedudukan keadaan beliau pernah mengalaminya. Beliau pernah mengalami keadaan yang sangat lapar, saking miskinnya. Namun suatu ketika dia menjadi orang yang sangat kaya. Dia pernah menjadi rakyat jelata. Namun suatu ketika berubah, dia pernah menjadi gubernur. Dia pernah menjadi orang yang tidak berilmu. Kalau ada ilmu masuk pada dia lupa gitu ya. Tapi akhirnya dia menjadi orang yang sangat cerdas. Bahkan karena kecerdasannya, bahkan karena ilmunya, bahkan karena hafalannya yang sangat kuat, dia adalah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi dari sekian ribu sahabat, para ulama kemudian mengklasifikasi 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan ranking pertamanya adalah Abu Hurairah dengan 5.374 hadis. Itu terbanyak. Imam Bukhari mengambil hadis dari Abu Hurairah sekitar 800-an hadis. Nah, baik, kembali ke hibah tadi. Jadi hibah itu tidak ada aturan yang mengikat. Bahkan hibah kepada anak pun atau ahli waris pun boleh. Apa yang tidak boleh atau apa yang dilarang di dalam wasiat, kan begitu. Nah, maka dari itu seperti misalnya fala wasiyata liwarisi, dan janganlah kalian memberi wasiat kepada ahli waris. Kemarin sudah kita bahas begitu kan. Tapi kalau hibah nggak masalah, boleh. Jadi hibah kepada anak atau bahkan hibah anak kepada orang tua gitu ya, nggak masalah. Asal kembali kepada kaidah umum sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8, i'dilu, berbuat adillah, huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Artinya begini, kalau waris, kita bahas bulan kemarin itu, nggak boleh dari seorang ayah atau seorang ibu kepada salah satu anaknya atau kepada ahli waris yang lain. Tapi kalau hadiah itu boleh. Namun tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Adil itu jangan hanya dimaknai persamaan antara satu pihak dengan pihak yang lain gitu ya. Bukan hanya seperti itu. Anaknya papat kudu podo kabeh misalnya begitu ya. Adil, iya itu. Tapi adil bukan hanya dalam masalah harta. Seseorang harus menunaikan syariat Islam dengan sebaik-baiknya, itu adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian. Sebab adil itu dekat dengan takwa. Sehingga adil bukan hanya dalam permasalahan-permasalahan dunia, tapi bagaimana itminan seseorang ke dalam syariat Islam
dengan sebaik-baiknya, itu termasuk sifat adil. Kembali kepada hibah tadi. Nah, suatu ketika Abu Hurairah itu sangat laparnya. Dia salah satu ahlus sufah dari sekian ratus sahabat yang termasuk ahlus sufah. Sudah beberapa hari tidak makan, sampai mengganjal perutnya dengan batu. Suatu ketika saking laparnya Abu Hurairah ini, kemudian dia itu menarik perhatian orang kayak orang kesurupan antara mihrab Nabi dengan rumah Aisyah atau kamar Aisyah. Ya, kamar Aisyah ya, sebagaimana sekarang di Raudhah itu ya. Jadi Abu Hurairah berlagak kayak orang kesurupan gitu. Kemudian orang-orang yang sahabat yang lain mendatanginya, kemudian meruqyah dia. Dan Abu Hurairah katakan, bukan, saya bukan yang sebagaimana kalian sangka gitu. Ini adalah karena saya sudah beberapa hari tidak makan. Nah, suatu ketika karena kelaparan yang sudah sedemikian dia rasakan, Abu Hurairah ini tetek ning pinggir dalan. Ngerti tetek lah? Kalau orang Klaten, tetek itu nongkrong ya. Kalau bahasa sini apa? Jadi di pinggir jalan itu Abu Hurairah nongkrong di situ. Berharap apa? Berharap ada sahabat yang lewat, kemudian Abu Hurairah menyusun rencana. Nanti saya akan bertanya sebuah ayat. Biasanya sahabat itu kalau dimintai nasihat, ayo ke rumah saya, tak jelaskan. Dan kalau ke rumahnya mesti disuguhi. Nah, begitulah yang dilakukan oleh Abu Hurairah, sehingga ketika itu lewatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, Abu Hurairah bertanya, aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu, satu ayat. Apa itu? Disampaikan. Abu Bakar tidak mengajak ke rumahnya, langsung dijelaskan di situ juga. Wah, jadi Abu Hurairah tahu ayat itu, cuma dia tadi menyusun strategi tadi gitu ya, supaya diajak ke rumahnya. Mungkin ketika itu juga Abu Bakar sedang tidak ada makanan di rumah, sehingga dijelaskan di situ. Berlalu Abu Bakar, aduh, gagal rencanaku gitu ya. Abu Hurairah. Tak lama kemudian lewat Umar bin Khattab, sama yang dilakukan, dan Umar pun juga sama seperti Abu Bakar, gagal lagi dia, luwi banget itu ya. Nah, tak lama kemudian berjalanlah Rasulullah SAW. Abu Hurairah, aduh ini Rasulullah ya, mau menyampaikan sesuatu, mesti Rasul sudah tahu ini benar. Ya Abu Hurairah, ayo ikut aku gitu ya. Tidak usah tanya, Rasulullah sudah tahu. Ya Abu Hurairah, ayo ikut aku. Sampai di rumah Rasulullah bertanya kepada istri beliau ketika dijumpai di meja semangkok susu gitu. Nah, di sini kemudian Rasul bertanya, ya istriku itu dari siapa? Maka istri beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, ya Rasul, nah tadi ada seseorang yang memberi hadiah, memberi hadiah kepadamu. Nah, karena istrinya sudah mengatakan itu adalah hadiah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh menikmati hadiah. Tetapi haram bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikmati apa? Sedekah. Bedakan sedekah dengan hadiah. Kalau sedekah dari kata as-sidqu, membenarkan. Nah, Rasulullah itu adalah seorang nabi, benar, maka saya beri sedekah kepadanya, membenarkan itu.
maka Rasulullah haram menikmati harta yang itu adalah sedekah. Tetapi kalau hadiah, sebagaimana hibah tadi yang saya analogikan dengan bahasa sekarang itu hibah, maka Rasulullah boleh menikmatinya. Apa yang kalau itu sedekah Rasulullah haram. Artinya hibah sifatnya lebih umum gitu ya, lebih umum dalam rangka untuk supaya dengan hibah itu akan menimbulkan kecintaan di antara mereka. Demikian pula dengan kewajiban sesuai dengan harta yang lain. Ketika hibah diberikan, ini berlaku saat itu juga. Begitu selesai diberikan, maka selesai urusan. Beda dengan wasiat. Begitu wasiat diucapkan, selesai urusan belum. Urusannya berlaku ketika orang yang memberi wasiat itu meninggal. Itu baru beda kan? Tadi malam selesai saya ngisi pengajian sekitar jam 10:30, mau pulang, di tengah jalan ketemu dengan warga yang sedang persiapan 17-an, ngobrol-ngobrol. Nah, ada di antara mereka kemudian bertanya, Ustaz, 2 bulan kemarin si fulan itu meninggal. Dia kemudian memiliki atau ninggali gitu ya beberapa catatan kaitannya dengan permasalahan keuangan urusan dia. Nah, setelah saya lihat, nah ini masuk kategori wasiat. Ternyata dia sudah menulisnya tahun 22. 2 bulan kemarin dia meninggal, nah baru keluarganya membuka itu. Nah, ini apa? Wasiat. Wasiat berlaku ketika orang yang memberi wasiat itu meninggal. Nah, kalau hadiah tidak. Hadiah berlaku setelah harta tertunaikan atau diberikan. Habis itu selesai urusan. Ya sama seperti sedekah atau sama seperti hadiah, sama seperti hibah. Sehingga di dalam awal ayat juz yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan tanalul birra, kalian tidak akan sampai kepada kebaikan, al-bir, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kalian menginfakkan, memberikan mimma tuhibbun, dari apa yang kalian cintai. Sampai seperti itu. Jadi orang itu kalau dikatakan orang itu baik kaitannya dengan harta, dia itu tidak iman-iman, nggak kikir gitu ya, nggak kikir. Dia itu tidak pelit, karena kembali kepada hadis tadi, harta yang dia cintai ketika orang lain membutuhkan, maka dia berikan. Nah, diberikan secara langsung, nah itu adalah hibah. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebut, misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177, itu juga begitu. Memberikan kepada fakir miskin, anak yatim, bahkan kepada gharimin gitu ya, orang-orang yang berhutang. Kita tahu ada orang berhutang, namun kita tidak bersikap. Kalau ada takmir masjid, tahu ada jamaahnya yang rajin ke masjid, dan dia sedang bermasalah dengan hutang, kok takmirnya diem padahal kas masjid ada. Nah, ini termasuk
ketakmiran yang kekal. Kalau yang lain ada mengatakan itu ketakmiran yang dengan bahasa yang lebih keras gitu ya. Bahasa saya takmir yang gagal. Karena apa? Dia tahu ada jamaahnya, rajin sholat 5 waktu, tapi dia sedang terlilit hutang, dan secara kemampuan dia juga berat untuk itu. Kas masjidnya ada, kok mendiamkan. Bahkan saking kondisinya seperti itu, gharimin itu termasuk salah satu asnaf dari 8 asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Maksud ada nunggu wong sing zakat sih gitu ya atau nunggu, biasanya zakat kan pas Ramadan, nunggu Ramadan sih gitu ya. Enggak harus. Kas masjid langsung bisa dipakai untuk itu. Tidak harus nunggu Ramadan gitu ya. Nah, itulah secara umum bagaimana hibah itu. Hibah adalah dalam rangka untuk mempererat kecintaan di antara mereka. Baik, kemudian kita menuju kepada waris ya. Ini yang ditunggu banyak hal. Membahas tentang waris panjang dan nggak cukup waktu kita pasti. Yang kebanyakan di antara kita waris itu apa? Pokoknya uang mati, kemudian dia ninggal warisan, kan begitu. Yang dipikir itu adalah pembagian. Kalau orang tua meninggal, bagiannya anak piro, kan begitu. Kalau ada anak yang dia punya harta meninggal, kemudian saudaranya, anak ini tidak punya istri atau tidak atau suami atau anak, berarti lantas kemudian orang tua masih ada, orang tua bagiannya piro. Semata-mata selama ini yang dipikir tentang warisan itu adalah pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Titik di situ saja. Padahal sebelum itu ada hal-hal yang sangat urgen dan sangat prinsip sebelum masuk kepada pembagian. Misalnya saya bertanya, apa saja yang menyebabkan seseorang berhak mendapatkan warisan? Ayo, apa ayo? Loh, ini kan prinsipnya ya. Sehingga dengan hal tersebut seseorang itu berhak mendapatkan warisan. Asbabul waris, sebab-sebab turunnya atau mendapatkan waris. Yang pertama adalah karena nasab. Ya, hubungan nasab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Islam tidak boleh anak angkat mendapatkan warisan. Saya pernah menangani satu konflik keluarga. Keluarga ini tidak punya anak, terus kemudian kalau orang Jawa mupu anak, mengangkat anak. Sejak dari anak itu bayi. Terus kemudian dia seorang pejabat, bapaknya ini seorang pejabat BUMN di Jakarta, berlimpah dengan harta. Lantas kemudian suatu saat anak angkatnya itu dimasukkan di dalam KK. Sampai anak itu dewasa, sampai anak itu kuliah di UMS. Masalah timbul ketika kemudian si bapak ini meninggal. Lantas kemudian si anak itu minta hak warisnya. Sampai kemudian bertengkar dengan ibunya. Sebetulnya ketika kemudian saya hadir, saya kemudian kumpulkan keluarga itu, si ibu kemudian
melontarkan kata-kata, sesungguhnya kamu itu bukan anak kandung saya. Saya kaget. Kemudian saya tanya kepada si ibu ini, apakah anak itu tahu? Sudah tahu. Dulu ketika bapaknya masih ada, bapaknya pernah mengatakan juga hal yang sama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masalah itu semakin besar karena apa? Karena dia anak laki-laki, ibunya perempuan yang sudah ya sudah sepuh lah ya. Maka kemudian si ibunya itu mengumpulkan saudara-saudaranya. Artinya secara nasab, kemudian yang ke samping, karena ke bawah nggak ada, ke atas nggak ada. Dikumpulkan saudara-saudaranya, saudara-saudaranya kemudian ngeblok ke ibunya. Anaknya semakin memberontak. Seluruh bukti-bukti kepemilikan dia bawa ke Jakarta. Jadi sertifikat tanah, BPKB mobil dan sebagainya. Nah, jadi rame. Karena apa? Karena anak merasa bahwa ibunya bohong kalau dia mengatakan saya bukan anak ibu. Sebab apa? Ya tadi ya, anak angkat yang kemudian dijadikan sebagai nasab. Di dalam Islam nggak boleh. Apapun kondisinya nggak boleh. Nah, timbul nanti dalam permasalahan warisan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nasab atau kekerabatan itulah yang menjadikan perwarisan itu berlaku. Pewarisan bisa ke atas, ke samping maupun ke bawah. Ke atas yakni kepada orang tua. Kalau ada seorang anak yang barangkali umurnya masih usia kerja dan ketika itu orang tuanya masih ada dan anak itu meninggal dengan meninggalkan harta, maka orang tua berhak mendapatkan. Itu namanya ke atas. Bahkan kalau kemudian nanti orang tuanya nggak ada, mbahnya masih ada, misalnya begitu ya, maka mbahnya pun juga berhak untuk itu. Nanti pembagian dalam waktu yang lain. Kesamping juga begitu. Saudara-saudara, kakak adik, dia juga berhak mendapatkan warisan. Demikian juga ke bawah, anak, bahkan cucu dalam beberapa aturan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kebanyakan di masyarakat kita karena minimnya pemahaman tentang warisan ini, sehingga yang terjadi di masyarakat kita, warisan itu dibagi kalau misalkan anak, bapak ibunya sudah nggak ada, baru ngurus warisan. Gini mungkin. Padahal harusnya warisan itu ketika salah satu orang tua yang meninggal bapak, maka begitu bapak itu meninggal langsung diurus masalah warisannya. Demikian pula ibu yang meninggal, maka hendaknya segera diurus warisannya. Sehingga dari harta keluarga itu ketika salah satu orang tua itu meninggal, berapa haknya orang tua yang masih ada, salah satu orang tua yang masih ada, dan berapa haknya anaknya dan sebagainya. Di masyarakat kita itu hampir tidak ada yang melakukannya. Kalau seorang istri itu meninggal, maka seolah-olah seluruh harta keluarga itu milik suami atau bapak. Gini mungkin. Demikian pula sebaliknya, kalau si bapak ini yang meninggal, maka seolah-olah kemudian seluruh harta keluarga itu milik si ibu. Saya pernah juga menangani masalah gini. Bermula ketika konflik di keluarga, ya kembali masalah harta.
Maka si ibu ini berkukuh, iki dua ibu, sak karep-karepe ibu sing arep nganggu, sehingga anak yang dekat dengan ibu ini yang ibaratnya mendapatkan pemberian yang tak terbatas gitu ya. Sementara ada kakaknya ini sekedar mau memakai rumahnya yang kosong saja nggak boleh sama ibunya. Datang ke rumah saya. Niku secara syariat pripun Ustaz? Nah, saya jelaskan ini. Nah, adiknya orang yang soleh, orang yang masjidan, saya panggil juga suatu waktu. Saya jelaskan. Kemudian terbukalah semua permasalahan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah itu terjadi di masyarakat kita. Seolah-olah pembagian warisan itu dilakukan ketika kedua orang tua itu tidak ada. Baru kemudian ngurus masalah warisan. Bahkan kira-kira sepekan atau 10 hari kemarin ketika saya silaturahmi ke Coloman, kemudian tuan rumah menyampaikan masalah, saya diamanahi oleh keluarga besar atau bani, itu ada warisannya simbah. Jadi anaknya simbah itu semua sudah nggak ada, bapak dia dan saudaranya nggak ada, hartanya atau tinggalannya simbah itu nggak keurus. Terus kemudian dia generasi kedua yang dipercaya oleh seluruh keluarga besar itu ada 23 orang, dan 23 orang itu macam-macam, tidak semuanya muslim gitu ya. Kemudian dia bertanya, pripun niku Ustaz, yang tidak muslim pripun kedudukannya? Kalau panjenengan tanya begitu, berarti minta dihukumi dengan cara Islam, maka berlakulah syarat yang kedua, asbabul waris, yakni masalah kekafiran. Artinya bahwa orang yang kafir ya, atau yang membatalkan warisan, masalah yang pertama membatalkan warisan itu adalah beda akidah. Jadi orang yang beda akidah tidak bisa saling mewariskan. La yarizul kafirul muslima wala al muslimul kafir. Sesungguhnya orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim. Demikian juga orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir. Ini kalau kaitannya dengan tadi pemberlakuan atau pembatalan waris tadi. Nah, dia mengatakan 23 orang saat semuanya, tapi tidak semuanya muslim. Nah, kalau mau menggunakan hukum syariat, ya orang muslim di singkir gesek. Wah, mungkin mesti padu antar keluarga nih Ustaz. Saya tidak berbicara masalah padu atau orang ini. Saya bicara masalah syariatnya dulu. Pekatok mboten menawi kemudian kita bagi dengan hukum positif gitu ya. Ya monggo. Silahkan. Tapi harus paham dulu, yang muslim itu semua paham dulu bahwa karena ada ridho. Ya, ada ridho, ada keridhoan. Nah, maka itu kembali jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tadi yang menyebabkan pewarisan yang pertama adalah nasab. Kemudian yang kedua yang menyebabkan pewarisan yang kedua adalah masalah pernikahan. Jadi begitu orang itu menikah, maka saat itu juga berlaku hukum pewarisan di antara mereka. Saya pernah menangani kasus begini. Ada seorang
ayah, kemudian dia sudah bercerai dengan istri pertamanya. Ini juga dramatis, kalau dibuat sinetron sangat menarik gitu ya. Sempat saya itu dijebak untuk menikahkan mereka gitu. Jadi ada suami istri, kemudian suaminya mentalak satu. Setelah sekian waktu, kemudian pengen rujuk lagi. Nah, suatu saat saya dijemput sama adiknya ini suruh isi pengajian. Ya udah, saya datang. Terus kemudian di suatu tempat saya heran lah, ini ada keluarga si suami ini, ada keluarga besar si istri ini, ada apa? Pengajiannya apa? Mboten Ustaz. Nyuwun tulung jenengan nikahkan. Loh, katanya suruh ngisi pengajian, kok suruh nikah gitu. Nah, saya berpikir sesungguhnya orang yang mentalak satu istrinya tidak harus dengan ritual ataupun acara pernikahan kayak begitu gitu ya. Cukuplah kemudian diantara mereka saling memaafkan, tidak ada orang yang meninggalkan, tidak masalah, langsung bisa. Cukup hanya dengan komitmen diantara mereka berdua. Tapi ketika itu saya diminta untuk menikahkan kembali supaya apa? Supaya keluarga diantara dua keluarga itu juga saling mendukung. Ayo gitu ya. Maka kemudian ya saya sopo saksinya sopo kono, sopo saksinya sopo kene. Maka kemudian saya nikah, karena qadarullah setelah sekian tahun kemudian ternyata sudah talak 3. Lantas kemudian dibagilah harta gonogini, istilahnya begitu ya, hak masing-masing. Hingga suatu hari si suami ini kemudian menikah lagi dengan istri kedua ya, istri kedua atau istri baru. Nah, setengah tahun kemudian si suami ini meninggal. Lantas karena baru beberapa bulan, kira-kira baru 5 atau 6 bulan, si istri baru ini saat itu tinggal di rumah, istilahnya Pak Nek wong Jawa itu rumah keprabon. Orang Padang tahu nggak rumah keprabon? Nanti googling. Rumah induk, rumah yang biasa dipakai keluarga besar, anak-anaknya ngumpul di situ. Nah, selama seorang ini menikah dengan istri barunya ini, dia tinggal di situ. Ketika kemudian dia meninggal, istri yang baru ini nggak nyaman tinggal di situ. Lantas kemudian karena bersama anak-anaknya yang sudah besar, anak yang pertama perempuan itu di Jepang, anak yang kedua laki kuliah di UMS. Ibu sambung baru berapa bulan nggak nyaman dengan anaknya yang sudah besar. Akhirnya apa? Istrinya yang lama yang sudah talak 3 itu kembali ke rumah keprabon. Lantas tanya kepada saya, itu haknya bagaimana Ustaz? Ya, itu haknya adalah istri baru. Tapi istri baru nggak nyaman, dikira nggak, istilahnya dikira milik bondo gitu ya. Lantas kemudian istri baru ini istilahnya kemudian tidak membahas tentang permasalahan itu. Nah, sesungguhnya dia berhak. Bahkan kalaulah seandainya ada seseorang menikah, kemudian bernikah kekesalan telung dino ninggal gitu ya. Bahkan belum sempat juga mereka melakukan kewajibannya, tetap saat itu sudah jatuh hukum pewarisan. Dia berhak mendapatkan warisan sebagaimana statusnya sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Itu syarat atau sababul waris yang kedua. Yang ketiga, ada yang tahu sebab berlakunya hak pewarisan yang ketiga, yakni wala. Wala itu memerdekakan budak.
Kalau sekarang barangkali mencari kasus kayak gini agak susah ya. Tapi dahulu pada zaman Rasulullah SAW hal ini banyak terjadi. Orang yang dimerdekakan. Sebagaimana Rasulullah SAW memerdekakan Zaid bin Harisah. Zaid itu adalah budak yang dapatkan hadiah dari Khadijah kepada Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah menerima hadiah itu, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah. Nah, budak yang dimerdekakan atau orang yang memerdekakan budak, maka berlaku padanya hukum waris. Artinya ketika Rasulullah SAW itu wafat, maka Zaid berhak mendapatkan warisan. Atau sebaliknya, ketika orang yang dimerdekakan kemudian dia punya harta yang banyak, lantas kemudian dia meninggal, orang yang memerdekakan itu masih hidup, maka orang yang memerdekakan berhak mendapatkan warisan dari orang yang dimerdekakan. Tapi hanya satu titik itu dong. Beda kalau di dalam nasab. Nasab tentunya dari pernikahannya. Misalnya seorang anak, maka bukan hanya berhenti pada satu titik. Ketika itu adalah anak laki-laki, lantas kemudian mbahnya seseorang si A meninggal, dia punya beberapa anak, diantaranya si B, anak laki-laki. Nah, ketika si A ini si B sudah meninggal duluan, si A kemudian meninggal, lantas kemudian anaknya si B, yakni si C, dan dia laki-laki, maka dia berhak mendapatkan pembagian warisan seperti paklik pakdinya gitu, atau bulik budinya. Nah, misalnya seperti itu. Artinya bukan hanya berhenti pada satu titik, tetapi kalau pembebasan budak berhenti hanya pada satu titik. Faham yang dimaksud? Kemudian selanjutnya, penghalang atau pembatal hal-hal yang membatalkan warisan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, penghalang yang pertama adalah kekafiran. Seperti tadi, la yarithul kafirul muslimah walal muslimul kafirah. Jadi pembatas atau pembatal pewarisan adalah akidah. Jadi seorang muslim dia tidak boleh istilahnya meminta haknya dari orang tuanya yang kafir. Ini diwenehi tomponan gitu ya. Orang jalo, tapi kalau diwenehi ojo mbok tolak gitu. Faham yang dia maksud? Jangan kemudian semua mau wah kowe kafir, mau aku mau gitu. Enggak apa, terima enggak apa-apa. Tapi dia tidak boleh moyak. Aku butuh hak, enggak. Dia enggak punya hak. Nek orang-orang kafir itu paham, kamu kan beda agamanya, kamu kan Islam, maka nggak berhak kamu mendapatkan. Ternyata ada saudaranya yang tahu hukum Islam juga gitu ya, misalnya. Ya sudah, memang begitu. Tapi kebanyakan tidak tahu dan kemudian dia diberi. Nah, tompo wae. Kalau ada kasus kayak begini, maka tidak boleh aktif untuk menuntut haknya, padahal dia nggak berhak. Yang pertama itu kekafiran. Yang kedua pembunuhan. Jadi banyak kasus anak-anak pengen segera dapat warisan, caranya kemudian wong tuane dipateni. Di beberapa kasus begitu, anaknya terlilit utang yang banyak, tidak ada alternatif lain kecuali ngelirik bondone wong tua, lantas kemudian wong tuane
racun misalnya begitu. Nah, justru dengan dia melakukan pembunuhan itu batallah hak pewarisan. Maka dari itu ketika ada perampokan, yang perampokan ini sampai pada pembunuhan, maka perampok ini mendapatkan dua dosa besar. Yang pertama dosa pembunuhan, yang kedua dosa ketika dia harta rampokan itu. Sama dosa besarnya. Artinya apa? Seseorang laisa sil qatili min tirkatil maqtuli syai'un. Pembunuh tidak berhak atas sesuatu sedikit pun dari orang yang dibunuhnya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini mengatakan bahwa pembunuh itu tidak berhak sedikit pun atas harta dari yang dibunuhnya. Nah, ini bukan hanya diambil hartanya gitu, juga dibunuhnya, itu sudah dosa besar. Nah, yang kedua, pembatal waris adalah pembunuhan. Yang ketiga, pembatal waris adalah perbudakan. Pada zaman dahulu ini ada orang tua sing apa ya istilahnya murka gitu ya. Lantas kemudian anaknya dijual jadi budak gitu ya. Nah, maka status budak itu membuat dia hilang hak pewarisannya. Kemudian yang ketiga, zina. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, anak hasil perzinaan maka dia terputus hak pewarisannya. Jadi begini, ada seseorang laki perempuan sebelum menikah dia sudah berzina atau bahkan ada yang punya anak. Maka anak yang dihasilkan dari setelah pernikahan maka dia terputus hak pewarisannya. Walaupun dia pezina ini sudah mengakui bahwa memang tidak ada orang lain, mereka berzinahnya berdua saja gitu kan. Ada yang pezina kemudian sahamnya dari banyak orang gitu ya, sehingga bingung gitu. Nah, ini mereka bersumpah bahwa anaknya itu adalah mereka berdua saja, namun anak ini adalah hasil dari sebelum pernikahan. Maka anak hasil perzinahan seperti ini di dalam Islam tidak ada hak pewarisan. Kemudian yang ketiga, li'an. Li'an itu adalah orang yang tidak mengakui bayinya, kayak artis Ting Ting itu ya. Nah, itu kan mereka sudah istilahnya mereka sudah sama-sama mengakui bahwa anak ini adalah dari orang tua yang kemudian sekarang pengen mengakui anak itu, tetapi si ibunya tidak mau. Nah, ini berarti anak yang dulunya memang tidak diakui oleh bapaknya. Nah, seorang ayah yang tidak mengakui anak itu namanya dalam hukum Islam li'an. Nah, anak dari li'an seperti ini tidak ada hak pewarisan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang tua tidak mengakui anaknya berarti memang bermasalah di dalam proses membentuk atau membuat anaknya gitu ya. Bisa jadi kembali tadi pada kasus-kasus perzinaan. Bahkan dalam kasus sudah menikah pun gitu ya, kemudian karena suaminya pergi bekerja di luar negeri, pulang hanya sekali dua kali sekian bulan, kok punya anak, setelah dihitung-hitung
suaminya ini, loh ini kalau dihitung sebulan-bulan dulu ketika saya masih berlayar misalnya begitu ya, kemudian dia li'an, tidak mengakui anak itu. Nah, anak itu gugur sebagai hak warisnya. Dan yang keenam, ini yang jarang diketahui, yakni gugurlah seorang bayi yang ketika lahir dia tidak menangis. Jadi anak yang dia lahirkan ibunya dalam keadaan meninggal dan tidak menangis ketika lahir, itu tidak bisa mewarisi dan tidak bisa diwarisi, karena tidak ada kehidupan yang disusul dengan tidak ada kehidupan yang disusul dengan kehidupan. Maka kemudian warisan terjadi karenanya. Maksudnya begini, ketika yang keenam ini ya, ketika bayi itu saat lahir tidak menangis, kemudian disusul dengan kematian ibunya, sehingga ketika itu kemudian menyebabkan hubungan di antara bayi dan bayi dan ibunya ini jadi kan kehidupannya terputus, dan sampai ibunya itu meninggal si bayi ini, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Karena apa? Tidak ada tangisan. Ini yang barangkali masih sangat asing bagi kita. Nah, itu ada 6 hal berkaitan dengan terhalangnya warisan. Begitu ya. Udah jam 6 kurang 5 menit. Saya kira begitu ya. Mohon maaf tidak ada pertanyaan dulu ya. Atau pertanyaan boleh nanti by WA saja. Karena saya ada jadwal yang lain. Tapi minimal kita paham secara wacana dulu bahwa warisan itu bukan semata-mata urusan pembagian ini dek biro aku biro, tapi ada hal prinsip yang menyebabkan sebab waris, sebab turunnya waris, termasuk tadi yang tidak kita pahami sebelumnya, yakni wala atau memerdekakan budak tadi, dan juga hal-hal yang menjadi penghalang pewarisan. Semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan dimanapun untuk memahami hal-hal yang ini sesungguhnya di dalam hukum Islam banyak panjang dibahas, terutama di dalam surah An-Nisa, yakni masalah tentang harta, termasuk diantaranya adalah warisan. Demikian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.